siapapun manusia memang sudah fitrahnya minta dihargai, ya enggak? Ya kan? Nah, minta dihargai. Siapa? Bukan Anda aja, saya juga. Siapapun dia. Dan orang punya kebanggaan tuh masing-masing. Kebanggaan saya beda dengan kebanggaan mbak-mbak sekalian, ya kan? Nah, jadi kita misalnya orang kebanggaan, oh saya dapat ini, anak saya ranking 10. Padahal anak kita ranking 1, ya. Jadi oh iya, iya selamat ya, kita kasih selamat dulu, kita hargain dia dulu. Ini nggak nyangka ya, jadi nanti bisa begini, bisa gini, ya kita ini nanti. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Nanti kita mau membanggakan diri kita juga, hak kita juga, tapi kita tidak merendahkan mereka, kita naikkan dulu. Iya, saya alhamdulillah tuh anak saya ranking 1. Nah, kan jauh gitu, tapi kita sudah menghargai dia dulu. Jadi anak kita datang, mama, sudah sana dulu kamu, sana ini mama lagi mau cerita bukan cerita anak-anak kecil, pergi sana kamu dulu, pasti dia akan terluka, ya kan? Tapi kalau kita bilang, maaf ya nak ya, mama lagi mau cerita tentang dewasa, adik belum boleh dengar, ya sayangnya, dia tahu, dia merasa berharga. Kita kan sering gitu dengan pembantu, sudahlah kamu, apa ngerti kamu, saya juga lagi ngobrol, banyak ya, kita sudah meremehkan dia. Jadi kalau dia tidak ngerti, malah justru kita harus kasih pengertian. Ini ceritanya begini, ajak mereka bagian dari hidup kita, ajak mereka bagian dari diri kita. Jadi ya kita butuh penghargaan, dia juga butuh penghargaan. Jadi kenapa orang suka bertahan itu? Kadang-kadang mungkin gajinya kecil, tapi dia betah karena dia merasa dihargai. Gitu. Ya, itu wajib. Jadi jangan saya pimpinan di sini, saya dokter, maaf ya dokter, saya dokter, kamu cuma pesuruh di sini. Gitu. Dalam hatinya suka begitu. Akhirnya dalam sikapnya juga gitu. Kamu harus gini. Ini nggak boleh, nggak ada kesempatan yang bawahan untuk menyangkal, ya. Kamu begini, kamu harus gini. Itu nggak boleh. Harusnya kita ajak dulu berdialog. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Alasan sekali, 2 kali, 3 kali dia masih juga berarti dia nggak cocok di bidang ini. Kita harus pikir dia bidang apa. Harus begitu. Seseorang yang kita lihat, yang kita pikir kerjaan pemurah, bagi dia mungkin sulit karena dia tidak suka. Saya bisa nyetir dari Bengkulu ke Palembang. Saya sendiri nyetir. Umur sudah 60-an. Ya, saya masih bisa. Nah, tapi jangan disuruh saya nyuci piring. Saya betah ngelihat piring sampai bubur. Bau juga saya tahan daripada saya nyucinya. Nah, itulah artinya kan. Padahal kan gampang semua, gampang sekali. Tapi orang yang ngelihat saya, ya Allah, orang ngelihat di vlog kan saya nyetir, enjoy aja, teman perempuan semua, yang nggak bisa nyetir semua, gitu. Yang nggak bisa juga baca Google. Tapi saya enjoy aja. Kenapa? Karena saya suka tantangan. Nah itu, orang lain ngelihat arung jeram mungkin udah gigil, nggak mau. Tapi saya enggak, saya senang. Kalau ada orang order arung jeram, kebetulan kita kan ada outboundnya juga, ada outbound arung jeram. Kalau ada orang order arung jeram, saya duluan yang mau ikut. Nah, saya sebenarnya udah ini semua, udah biasa aja. Tapi apa? Karena saya suka. Jangan nenek-nenek setua saya diajak arung jeram, ngelihat aja dia ngeri kan gitu. Nah itu artinya yang seseorang suka belum tentu seseorang tuh suka juga. Makanya taruhlah seseorang itu pada bidangnya masing-masing. Kalau dia nggak suka komunikasi, jangan taruh dia di humas. Kira-kira gitu ya. Mungkin kalian sudah lebih tahu sendiri menguasai apa yang dibicarakan. Kita kan sering ya, kita mau bicara tapi kita nggak menguasai bicara, ya. Paling tidak kalau kita mau persentase, kita harus sudah tahu apa yang harus kita presentasikan, gitu. Atau misalnya ngobrol sih ini, kamu tahu dari mana? Nggak tahu saya, kata-kata orang. Nah itu nggak boleh dibahas. Berarti kita nggak ngerti, nggak tahu permasalahannya, gitu. Memberi kesempatan lawan bicara.
Ya, kalau kita berbicara ya dengan klien, dengan teman, dengan keluarga, dengan anak, dengan siapapun gitu, kita jangan suka menguasai pembicaraan. Bosan nggak Bu kalau ngelihat teman yang bercerita aja? Bosan kan? Nah, kita ngajak dia cerita, dia mikir apa yang dia mau jawab, dia apa yang dia mau ceritakan. Jadi kalau kita diajak bercerita, fokuslah dengan cerita teman kita. Oh iya, udah gitu. Nah itu, jangan cerita, nggak ngasih kesempatan orang bicara, itu pribadi yang membosankan. Ya, bukanlah seorang pelayan jasa yang begitu. Ya, gimana orang mau terkesan ngobrol dengan dia? Kalau ngobrol dia aja yang mau berbicara, ya kan? Nah, kita harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Nah, menjadi pendengar bicara yang baik ya, seperti tadi lah ya. Ya. Tapi kita menjadi pendengar yang baik jangan cuma dengar aja. Akhirnya kita tidur, ya kan? Ya gitu. Jadi kita juga harus itu yang memberikan tanggapan yang pendek tapi mengembangkan ya. Kemudian menyumbang pendapat. Oh begitu, gitu. Udah gitu gimana? Oh iya ya hebat ya kamu bisa begitu ya, gitu kan? Kalau saya belum tentu loh saya bisa begitu. Itu adalah salah satu sumbang pendapat. Jangan mendikte, jangan nyumbang. Oh, kau tuh jangan begini. Saya sudah belajar sama Bu Miswari. Dia bilang kalau bikin alis jangan begini, harus begini. Ya lagi satu, wih, kamu tuh kurang, wih, kamu tuh gini. Akhirnya apa? Kita menjadi pribadi yang membosankan. Ya, oke. Bersikap toleransi, yaitu kita harus toleransi kalau kita di posisi orang itu, di posisi teman kita, di posisi pasien kita, ya pasien panik, panik, pasti panik kan, pasien-pasien keluarga pasien itu kan. Nah, tapi kalian pasti sudah belajar bagaimana menghadap, memberikan ketenangan. Tapi kalau kita berbicara lebih dari hati ke hati, kita banyak senyum, banyak menghargai dia pasti lebih dekat dengan kita ya.